Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Aparuta tesang amatasa dwara ye sotawanta pamuncantu saddhang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, merupakan suatu hal yang baik sekali pada pagi hari ini menjelang siang. Upasaka-upasika sekalian menyempatkan diri untuk datang ke wihara, melakukan kebajikan, mendaraskan parita, melakukan cita bhavana, mengambil 5 latihan moralitas, serta menyempatkan diri untuk mendengarkan dhamma. Ya, topik kali ini adalah melampaui derita. Melampaui derita artinya tidak menderita. Nah, kita mungkin sering mendengar, terutama kalau sedang sakit. Mungkin ada teman-teman sedama yang bilang, meskipun tubuh jasmani ini sakit, tapi batin kita jangan ikut sakit. Pernah ya? Pernah belum? Atau perumpamaan 2 anak panah. Meskipun terkena anak panah yang pertama, jangan sampai terkena anak panah yang kedua. Nah, mungkin kita pernah mendengar atau diri kita sendiri yang mengucapkan. Nah, kira-kira yang bagaimana? Bagaimana cara seseorang agar ketika mengalami penderitaan fisik, batinnya tidak ikut menderita? Bagaimana? Yang tahu tidak usah angkat tangan. Tahu semua ya? Ya. Tidak direspon. Diabaikan begitu. Ya, itu bisa kita lihat di salah satu terjemahan sutta, Nakulapitu Sutta. Nah, kisahnya ada seorang bernama Nakulapita, nah, artinya ya ayah dari Nakula. Nah, Nakulapita ini umurnya sudah tua sekali, sudah di ujung umur, ujung usia, sudah sepuh, sakit-sakitan, tubuhnya pun membungkuk. Nah, Nakulapita ini, tolong diperhatikan baik-baik ya, karena ini sedikit berat. Bagi kebanyakan orang sedikit berat. Nah, Nakulapita ini pergi mengunjungi Sang Buddha. Kemudian berkata, ya kurang lebih seperti ini. Oh Bhagawa, saya sudah tua, jompo, sakit-sakitan, tubuhku membungkuk, dan saya jarang sekali mengunjungi Sang Buddha serta para
Biku yang mulia. Nah, tolong berikan saya nasihat, karena itu akan dapat bermanfaat bagi saya untuk waktu yang lama. Nah, kemudian Sang Buddha menjawab, betul sekali, Nakulapita, tubuhmu sakit-sakitan, tua, jompo, membungkuk, dan apabila seseorang memiliki tubuh demikian mengatakan dirinya sehat-sehat saja, apakah itu kalau bukan kebodohan? Nah, Nakulapita, hendaknya engkau berarti demikian. Meskipun tubuh ini sakit, tapi batin saya tidak akan sakit, tidak akan menderita. Nah, kemudian mendengar nasihat singkat demikian, Nakulapita sudah bersenang hati, sudah berbahagia. Kemudian pamit dan pergi mengunjungi Bante Sariputta. Nah, Bante Sariputta bertanya, karena melihat wajah dari Nakulapita ini seperti orang berbahagia, ya, cerah. Nakulapita, apakah engkau baru saja menemui Sang Bhagawa? Apakah engkau mendengarkan dhamma dari Sang Buddha? Nah, Nakulapita menjawab, ya Bante, saya barusan mendengar nasihat dari Sang Buddha. Nah, kemudian ditanya, nasihat yang bagaimana yang kamu dengar? Nah, Nakulapita mengulangi apa yang Sang Buddha sampaikan. Kemudian Bante Sariputta bertanya, apakah kamu bertanya lebih lanjut? Bagaimana seseorang tidak menderita meskipun tubuhnya menderita? Tidak, Bante. Nah, kalau begitu saya memohon Bante untuk menjelaskan. Nah, kemudian dalam terjemahan tersebut, Bante Sariputta menjelaskan pertama-tama yang bagaimana seseorang ketika tubuh jasmaninya menderita, batinnya ikut menderita. Nah, di sini seorang yang tidak terlatih, tidak terampil dalam dhamma, menganggap rupa sebagai diri. Menganggap rupa di dalam diri. Menganggap diri di dalam rupa. Menganggap diri memiliki rupa. Nah, sebelum lebih jauh, ini menyangkut mengenai pancakanda. Nah, apa yang kita label, apa yang kita anggap sebagai makhluk ini, yaitu pancakanda. Nah, ingat ya, pancakanda ini bukan makhluk, tapi yang dianggap sebagai makhluk, yang dilabel sebagai makhluk. Apa pancakanda? Rupa. Rupa tahu ya? Yang tidak tahu rupa di sini jangan angkat tangan. Rupa. Ya, ya bisa sederhananya tubuh jasmani ini, materi atau onggokan. Kemudian wedana, mengenyam kontak yang menyenangkan, kontak yang tidak menyenangkan, ataupun kontak yang netral. Netral artinya ya tidak menyenangkan, juga tidak menyakitkan. Kemudian sanya,
Ya, kualitas batin yang mengenali, mengenali bentuk, mengenali warna, mengenali ini pria, ini wanita. Kemudian sangkhara, ya kualitas batin yang membentuk perbuatan melalui ucapan, pikiran, dan tindak jasmani. Lalu yang terakhir apa? Tadi sudah 4, rupa, wedana, sanya, sangkhara. Yang terakhir, winyana, yaitu kualitas batin yang mengetahui. Nah, manifestasi dari penglihatan yang terlihat ini, nah inilah winyana. Suara yang terdengar inilah winyana. Jadi, jika berpikir bahwasannya kita bisa tidak sadar, keadaan kita tidak sadar itu hanya terjadi ketika kita pingsan atau mati. Nah, buktinya apa? Coba bisa tidak sekarang tidak sadar akan apapun. Bisa enggak? Enggak bisa ya. Kita selalu sadar, penglihatan selalu terjadi ketika kita membuka mata, pendengaran, pemikiran, kebauan, sensasi tubuh. Nah, selama kita masih hidup dalam kondisi terbangun, nah itu kita selalu sadar. Yang kita tidak sadar apa? Realitas dari fenomena yang terjadi itu. Nah, jadi di sini mungkin ada yang pernah mendengar selalu sadar akan fenomena yang terjadi. Nah, itu yang disebut sebagai Buddha. Nah, tidak demikian. Sadar yang dimaksud itu adalah sadar akan realitas dari suatu fenomena yang terjadi. Bukan sadar akan fenomena. Nah, beda ya. Sadar akan fenomena sama sadar akan realitas dari fenomena. Nah, dua hal ini berbeda. Nah, kembali ke terjemahan sutta tersebut. Seorang yang tidak terlatih menganggap rupa sebagai diri, menganggap diri sebagai memiliki rupa, menganggap rupa di dalam diri, menganggap diri di dalam rupa. Dan seperti kita ketahui, rupa itu mengalami perubahan. Dan ketika rupa ini mengalami perubahan, yang dari sehat menjadi sakit misalnya, nah orang yang mencengkram, yang hidup dengan pandangan bahwasannya rupa adalah saya, rupa adalah milik saya, nah sudah dipastikan akan terkena anak panah yang kedua, menderita. Meskipun berupaya untuk mengabaikan. Penderitaan sudah tak terelakkan. Contoh, menganggap diri di dalam rupa. Coba melihat. Yang matanya pejam coba melihat. Merasa tidak seolah-olah saya di dalam kepala ini sedang melihat pemandangan di luar ini? Merasa tidak? Nah, itu contoh dari menganggap diri di dalam rupa. Kalau orang yang menganggap rupa sebagai diri, ya dia menganggap keseluruhan tubuh ini adalah saya. Ini adalah saya. Nah, itu hanya dari segi rupa. Orang yang tidak terlatih, tidak terampil dalam dhamma, juga menganggap wedana sebagai diri. Menganggap diri sebagai memiliki wedana. Atau diri di dalam wedana, wedana di dalam diri.
Dan Vedana pun mengalami perubahan ketika kontak yang menyenangkan, kontak yang membahagiakan, berubah menjadi kontak yang menyakitkan. Seorang yang hidup dengan pandangan bahwasannya Vedana adalah saya, Vedana adalah milik saya, nah sudah dipastikan akan mengalami penderitaan batin. Lebih lanjut, menganggap sanya sebagai diri, menganggap diri yang memiliki sanya, sanya di dalam diri, diri di dalam sanya, sangkara sebagai diri, sangkara sebagai milik suatu diri, diri di dalam sangkara, sangkara di dalam diri, pembentuk, hendak. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, atau mungkin pernah terpikir, kalau tidak ada diri, lalu siapa yang berkehendak? Siapa yang berbuat? Pernah? Pernah bertanya seperti itu? Nah, yang berkehendak itu adalah fungsi dari sangkara. Dan sangkara adalah bukan diri. Jadi siapa yang membentuk perbuatan jasmani, siapa yang bertindak, siapa yang berpikir, memikirkan sesuatu, ingin ini, ingin itu. Nah, itu adalah fungsi dari sangkara, kualitas batin yang membentuk perbuatan. Dan itu adalah bukan diri. Kemudian yang terakhir, winyana. Menganggap winyana sebagai diri. Menganggap diri sebagai memiliki winyana. Winyana di dalam diri, diri di dalam winyana. Nah, orang yang melekati, mencengkram, menggenggam rupa, vedana, sanya, sangkara, winyana sebagai diri, yang menganggap rupa, vedana, sanya, sangkara, winyana sebagai milik suatu diri, nah sudah dipastikan dan tidak terelakkan lagi akan mengalami penderitaan yang kedua. Terkena anak panah yang kedua. Nah, inilah demikian orang ketika menderita fisik, batinnya ikut menderita. Nah, lebih lanjut, bagaimana seseorang ketika mengalami penderitaan fisik tapi batinnya tidak ikut menderita. Nah, di sini para siswa yang terlatih, yang terampil dalam dhamma, tidak menganggap rupa, vedana, sanya, sangkara, winyana sebagai diri, sebagai milik diri. Tidak menganggap rupa, vedana, sanya, sangkara di dalam diri. Tidak menganggap ada diri di dalam rupa, vedana, sanya, sangkara, winyana. Para siswa yang hidup demikian, yang tidak memiliki pandangan bahwasannya pancakanda ini adalah diri atau diri memiliki pancakanda. Nah, meskipun pancakanda ini mengalami perubahan, nah batinnya tidak ikut menderita. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar, yang ada hanyalah penderitaan. Penderitanya tidak ada. Yang ada hanyalah lenyapnya penderitaan. Nah, istilah tidak ada diri, anatta. Nah, mungkin ada kalangan yang mendebat. Anatta itu adalah bukan diri.
Kalau diterjemahkan tidak ada diri atau tanpa diri tidak cocok. Atau mungkin ada juga yang memilih sebagai non diri. Nah, sebenarnya ini semua sama saja. Intinya tidak ada secuil hal apapun yang bisa disebut, yang bisa dianggap sebagai diri. Artinya tidak ada diri. Nah, mungkin ada yang bilang, loh, itu jadi pandangan nihilis. Nah, beda. Yang ditolak di sini adalah pandangan adanya diri, bukan menganggap bahwasannya sebab dan kondisi itu sama sekali tidak ada. Yang ada hanya justru kondisi-kondisi yang menyebabkan kondisi yang lain. Masih bisa mengikuti sampai sini? Jadi jika kita masih menganggap bahwasannya kita merasa menolak pernyataan bahwasanya tidak ada diri, menganggap itu sebagai suatu yang nihilis, itu sebenarnya kita masih berupaya untuk mencari, menggenggam secuil eksistensi untuk dianggap sebagai diri saya. Nah, itulah yang namanya Sakaya Ditti. Tidak ingin benar-benar melepas ketika dinyatakan, dibentangkan oleh Sang Tathagata bahwasanya segala fenomena adalah bukan diri. Nah, seseorang itu menolak. Meskipun tidak disadari, sebenarnya seseorang tersebut berupaya untuk ingin terus eksis, ingin terus ada. Mungkin ada yang pernah membaca salah satu sutta di mana Sang Buddha ketika itu ditanya oleh seseorang, nah saya lupa namanya, Bante, apakah ada diri? Nah, Sang Buddha berdiam diri. Bante, apakah tidak ada diri? Sang Buddha juga berdiam diri. Nah, sutta ini juga sering menjadi rujukan bagi mereka yang melekati secuil eksistensi untuk menganggapnya sebagai diri, menggunakan sutta ini untuk menyatakan bahwasannya Sang Buddha tidak mengajarkan tidak ada diri. Bersikeras menggunakan kata bukan diri. Nah, sesungguhnya Sang Buddha berdiam diri kenapa? Karena diri si penanya, orang yang bertanya tersebut, ketika Sang Buddha menyatakan bahwasanya tidak ada diri, nah orang ini akan terjebak dalam pandangan salah. Karena dia akan beranggapan bahwasanya, oh diriku yang ada menjadi tidak ada. Nah, orang yang berpikir demikian, menganggap diri saya yang sebelumnya ada menjadi tidak ada diri, dia akan terjebak dalam yang namanya paham pemusnahan, anihilis. Nah, ingat pandangan salah yang pertama, menganggap yang dari ada menjadi terus ada lagi. Nah, kita terjebak dalam pandangan eternalis. Menganggap bahwasannya ada diri saya saat ini, dan diri saya saat ini setelah kematian akan lahir di kehidupan lain, menjadi ini, menjadi itu. Nah, kita sudah terjebak dalam pandangan eternalis. Menganggap bahwasannya ada diri saya di saat ini, mencapai nibbana, dan diri saya tidak menjadi tidak ada lagi, kita terjebak yang namanya anihilis, paham pemusnahan. Menganggap bahwasannya tidak ada apapun sama sekali, kita terjebak pandangan nihilis. Bingung?
Ya sekali-sekali kita bahas yang sedikit berat tidak apa-apa. Kalau sering mendengar nanti bisa lebih paham. Lalu bagaimana praktiknya? Coba saya tanya dulu. Tujuan praktik Buddhis ini adalah untuk melenyapkan sang aku. Benar atau salah? Tujuan praktik kita, nah taruhlah untuk melenyapkan 3 belenggu pertama, realisasi tingkat kesucian Sotapatti, yaitu adalah apa? Berupaya melenyapkan sang aku. Benar atau salah? Yang berpikiran bahwasannya itu adalah benar, berdiam diri. Yang berpikiran bahwasannya itu salah, angkat tangannya. Oh, salah. Kalau jika kita beranggapan demikian, kita terjebak dalam paham pemusnahan. Kan Sang Buddha telah menyatakan, Sabbe dhamma anatta, segala fenomena adalah bukan diri. Artinya tidak ada diri. Kalau tidak ada diri, apa yang perlu kita musnahkan? Apa yang perlu kita lenyapkan? Yang mana sesungguhnya apa yang kita sebut sebagai diri itu hanya sekedar anggapan, hanya sekadar penyimpangan dalam memandang, mempersepsikan, memikirkan. Itu saja. Jadi tidak ada yang perlu kita musnahkan, tidak perlu ada yang kita lenyapkan, tidak pernah ada diri yang perlu kita lenyapkan. Karena kita mau menganggap ada diri atau tidak ada diri, realitasnya tetap sama, tidak ada diri. Jika realitasnya adalah anatta, nah untuk menembusinya bagaimana? Untuk merealisasikannya bagaimana? Nah ingat, kita yang ingin memanfaatkan kehidupan ini sebaik-baiknya, mempraktikkan dhamma, setidaknya mengakhiri belenggu yang pertama, di mana berakhirnya belenggu pertama ini, belenggu kedua, ketiga pasti mengikuti, atau singkat kata, mencapai tingkat kesucian yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Belenggu pertama apa? Sakaya ditti. Itu anggapan adanya suatu diri. Artinya apa? Yang perlu kita lakukan adalah meluruskan penyimpangan ditti sanya cita kita yang menganggap, yang mencengkeram bahwasanya ada diri. Nah, simpelnya, ketika ada orang bijaksana menyatakan bahwasannya segala fenomena adalah bukan diri, adalah anatta, maka yang perlu kita lakukan apa? Menyelidik apa yang kita anggap sebagai diri. Betul? Selama kita tidak pernah menyelidik apa yang kita anggap sebagai diri, tidak pernah memeriksa sense of self, bakal berakhir tidak? Nah, untuk
melihat realitas dari anicca, segala bentukan adalah tidak kekal, yang perlu kita lakukan apa? Memeriksa batin kita, fenomena apa yang kita cengkeram, yang kita anggap sebagai yang kekal. Demikian juga sabedhamma anatta, segala fenomena adalah bukan diri. Nah, untuk melepas kekeliruan kita, untuk melihat realitas anatta, yang perlu kita lakukan adalah apa? Menyelidik apa yang kita anggap sebagai atta. Tangkap ya? Dan ini dilakukan dalam pengembangan batin, bhavana. Kita mengarahkan yang namanya sati, perhatian, pengingatan. Tapi sati saja tidak cukup. Nah, coba dipikirkan masing-masing. Apakah dengan hanya sekedar menyadari, hanya sekedar mengetahui, bisa mengakhiri sakaya ditti? Bisa tidak? Hanya sekedar mengamati, sekedar sadar, bisa tidak? Bisa tidak? Berakhir tidak belenggu yang pertama? Atau hanya sekedar menyadari kaki angkat, menyentuh, hanya gitu saja, berakhir tidak sakaya ditti? Atau lebih dalam lagi, hanya sekedar menyadari, hanya sekedar mengetahui, pikiran keakuan itu muncul, kemudian lenyap. Berakhir tidak? Nah, sadari saja keakuan yang muncul. Nah, keakuan yang muncul itu akan lenyap. Berakhir tidak? Tidak akan berakhir. Kalau kita hanya sekadar mengetahui sense of self muncul, kemudian lenyap, hanya sekedar menyadari kemunculan pikiran keakuan yang muncul kemudian lenyap, mau sampai kapanpun pikiran keakuan itu akan selalu muncul lagi, dan lagi. Tidak akan berakhir. Karena apa? Karena kita seperti memotong ranting, bukan memotong di akar. Yang perlu dilakukan apa? Ketika keakuan itu muncul, ketika pikiran keakuan itu muncul, ketika sense of self itu muncul, apa yang perlu dilakukan? Bukan hanya sekedar disadari, tapi kita mengarahkan yang namanya sati, pengingatan, perhatian, untuk menyelidiki, memeriksa, yang disertai dengan daya upaya, ketekunan. Ketika pikiran keakuan itu muncul, bukan hanya itu saja yang kita perhatikan, tapi selidik. Pikiran keakuan ini sesungguhnya mencengkeram fenomena apa yang dianggapnya sebagai diri. Tangkap enggak? Nah, misalnya ini, tangan saya ini adalah pikiran keakuan yang muncul. Perhatikan ya. Kepalan tangan saya ini adalah pikiran keakuan yang muncul. Kalau kita hanya menatap, menyadari pikiran ini saja, muncul, kemudian lenyap, itu tidak akan tuntas. Yang perlu dilakukan apa? Kita menyelidik. Pikiran keakuan ini muncul, sesungguhnya pikiran ini sedang mencengkeram apa? Mencengkeram fenomena apa yang dianggapnya sebagai diri? Selama kita tidak tahu fenomena apa yang dicengkeram oleh pikiran ini sebagai diri,
selama kita tidak tahu dan tidak pernah memeriksa, nah pikirannya akan terus mencengkeram itu sebagai diri. Nah contoh, misalnya cengkeram saya ini mengarah ke mic. Nah, kita harus lihat, pikiran keakuan ini sedang mencengkeram apa? Fenomena apa yang sesungguhnya dicengkeram sebagai diri itu apa? Nah, setelah kita tahu fenomena apa itu, yang diyakini oleh batin kita sebagai diri, nah diperiksa, apa itu sesungguhnya? Nah, kalau batin kita benar-benar tahu, melihat langsung, bukan dengan komentar batin, benar-benar mengalami, melihat sesungguhnya apa yang dicengkeram itu, dan menemukan bahwa saya tidak ada diri di sana, dan fenomena ini ya sudah pasti salah satu dari fenomena pancakanda, salah satu dari kontak indera, yang pasti mengalami kelenyapan. Nah disitulah cengkeraman itu lepas. Ibarat jika seseorang memeriksa utas tali yang selama ini dianggap ular, sekali dia melihat langsung bahwasannya yang dianggap ular itu ternyata adalah tali, nah, anggapan itu sebagai ular berakhir. Nah, demikian juga dengan pikiran keakuan, sense of self yang muncul. Ketika itu muncul, bukan hanya sekedar mengetahui itu pikiran yang muncul dan lenyap, tapi kita harus tahu, ini sesungguhnya apa yang batin ini yakini, batin ini cengkeram sebagai diri itu apa? Harus tahu fenomena apa itu. Selama kita tidak mengarah ke sana, Sakayaditi tidak akan berakhir. Hanya mengetahui napas masuk, napas keluar, tidak akan berakhir yang namanya Sakayaditi. Bisa berakhir tidak anggapan adanya diri kalau kita tidak pernah mengetahui. Jangankan menyelidik, tidak pernah mengetahui, tidak pernah menyadari kemunculan dari sense of self. Kesan adanya diri saya yang sedang mengamati napas, diri saya yang sedang menghembuskan napas, diri saya yang sedang melakukan meditasi. Dan salah satu jalan menyimpang ketika seorang praktisi itu melakukan yang namanya disosiasi. Artinya ketika dia menganggap, oh tubuh ini bukan diri, pikiran ini adalah bukan diri. Tanpa disadari dia membangun suatu ilusi bahwasanya ada suatu kesadaran di luar dari tubuh ini yang sedang menyadari secara pasif tanpa terkondisi. Ada yang merasa demikian? Ini biasanya terjadi pada mereka yang sudah lanjut. Menganggap sebagai suatu kesadaran yang tidak terkondisi yang sedang pasif menyadari segala fenomena yang terjadi. Nah, kita juga banyak sekali yang masih memiliki pandangan keliru mengenai kesadaran ini. Kekeliruan menganggap suatu kesadaran yang independen, yang tidak terkondisi, nah itu juga merupakan manifestasi dari Sakayaditi. Kesadaran mengamati pikiran yang mengembara. Kesadaran mengamati pikiran yang mengembara. Kalau kita tidak pernah periksa proses ini, kita akan beranggapan ini terjadi dalam satu momen. Benar tidak? Seakan terjadi bersamaan. Padahal manifestasi dari pikiran yang mengembara, pikiran yang mengingat masa lalu misalnya, itu sendiri sudah kesadaran.
Jika kita menganggap ada kesadaran yang sedang mengamati pikiran yang mengingat masa lalu tanpa terkondisi, nah sudah pasti itu kita sudah memiliki cara pandang yang keliru, menganggap bahwasanya ada suatu kesadaran yang independen, yang terkondisi, yang sedang mengamati pikiran yang mengingat masa lalu. Kalau proses ini tidak pernah kita selidik, hanya sekedar mengikuti apa yang disampaikan, hanya sekedar mengamati, nah alih-alih kita mengendurkan yang namanya pandangan salah, justru kita malah memperkuat yang namanya pandangan salah ini. Nah, coba nanti dibuktikan ketika sedang praktik. Benar tidak apa yang saya bilang ini? Ketika pikiran akan masa lalu itu muncul, ini sebenarnya sudah kesadaran. Penglihatan yang terjadi ini sudah kesadaran. Landasan indera, objek indera. Pertemuan ini muncul yang namanya sadar indera. Ketiga ini adalah kontak. Manifestasi penglihatan ini adalah kontak. Dan kesadaran sudah ada di situ. Demikian juga dengan suara, sensasi tubuh, pikiran yang muncul. Pikiran yang mengingat masa lalu itu sudah kesadaran. Yang menimbulkan kesan seolah-olah ada satu kesadaran lagi yang sedang mengamati pikiran yang muncul, ini ada dua. Yang pertama itu pergantian cepat antara sensasi tubuh, terutama di bagian kepala, bergantian cepat dengan pikiran yang muncul mengingat masa lalu itu yang pertama. Yang kedua, pergantian kontak indera, pikiran yang mengingat masa lalu muncul kemudian padam. Muncul lagi yang namanya kontak pikiran yang mengingat pikiran masa lalu yang sudah padam itu. Jadi dalam satu momen hanya satu kesadaran. Karena begitu cepat, nah batin kita terkecoh. Menganggap bahwasannya ada kesadaran yang independen, ada pengetahuan yang independen, ada diri, ada saya yang sedang mengalami segala fenomena-fenomena ini. Jadi ketika kita praktik, hanya menyadari tidak cukup. Hanya menggunakan sati tidak cukup. Harus ada yang namanya faktor kedua, faktor ketiga. Dhamma wicaya, wiriya. Kalau hanya sati dan wiriya, tidak cukup. Sederhananya, ketika duduk rileks, mendengar suara yang terdengar ini, melihat penglihatan, merasakan sensasi tubuh. Di momen itu ketika muncul kesan yang begitu kuat, coba benar-benar rasakan. Apa yang batin kita yakini, apa yang batin kita cengkeram sebagai diri ini apa? Benar-benar rasakan sense of self itu. Anggapan bahwasanya saya sedang melihat penglihatan. Anggapan bahwasanya saya sedang mendengar suara yang terdengar. Anggapan bahwasanya saya yang sedang memperhatikan napas masuk, napas keluar. Nah, kesan saya itulah yang kita perhatikan. Lihat sejelas-jelasnya. Nah, batin kita ini mencengkeram apa? Kesan itu ada di mana dulu? Nah, seperti contoh tadi, seolah-olah ada diri saya di dalam kepala ini sedang melihat penglihatan di luar sana. Ada yang merasakan di kepala, ada yang merasa di pusat dada. Nah, itu sebenarnya pergantian cepat antara kontak tubuh dan kontak penglihatan, begitu cepat. Karena begitu cepat batin kita terkecoh, seolah-olah ada diri, seolah-olah ada subjek yang sedang mengalami objek. Pernah dengar subjek menyatu dengan objek?
Nah, maaf saja, itu bukan pandangan Buddhis, pandangan ajaran sebelah. Realitasnya subjek tidak pernah ada. Yang menimbulkan kesan-kesan subjek menyatu dan objek, itu sesungguhnya pola pikiran yang keliru itu mereda karena kondisi batin yang begitu tenang, sehingga realitas sejatinya terlihat, tapi masih saja karena tidak memahami, menganggap bahwasanya subjek itu menyatu dengan objek. Dalam apa yang terlihat, yang ada hanya yang terlihat. Tidak pernah ada melihat yang terlihat. Kita terbiasa mengkonstruksi yang namanya subject action object. Realitasnya hanya satu, kontak penglihatan, kontak pendengaran. Ya, bisa nangkap dah. Ya ini sebenarnya tidak cukup. Kalau hanya 1 jam, 2 jam tidak cukup. Apalagi kalau sudah bahas sampai ke praktiknya tidak cukup. Ya paling tidak tahu dulu. Kalau kita bermeditasi, tidak pernah menyadari, tidak pernah awas akan kemunculan sense of self ini, kita seperti berupaya memanah, tapi tidak mengarah pada target. Bagaimana bisa mengakhiri belenggu kalau kita tidak mengetahui kemunculan belenggu? Bagaimana belenggu itu muncul? Kalau tidak pernah tahu, tidak bisa. Kalau hanya sekadar menyadari fenomena, tidak bisa. Kita harus melihat realitas dari fenomena. Nah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.